Saudara, saya berada di Pasar Pramuka, Jakarta. Saya akan menelusuri dan menguji secara langsung apakah betul ijazah dari Presiden ke-7 Jokowi dicetak. Tapi saya tidak akan sendiri, saudara. Saya hadirkan secara langsung penuding ijazah palsu Jokowi, Bung Roy Suryo. Bung Roy, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih untuk keberaniannya datang langsung ke Pasar Pramuka, Bung. Memang harus berani. Kita berkata benar, harus berani juga benar. Oke. Gitu. Bung Roy, sebelum nanti saya akan meminta sejumlah bukti dari Bung Roy Suryo terkait dengan tudingan itu, saya akan hadirkan dulu, saudara, perbincangan saya secara langsung dengan Bung Betor Suryadi, politisi senior PDI Perjuangan yang juga sudah saya minta untuk hadir ke sini, namun belum berkenan. Saya akan hadirkan wawancara saya di tempat berbeda. Bung Betor, terima kasih untuk waktunya, Bung. Siap. Apa kabar? Sehat? Baik, alhamdulillah. Oke, Bung Betor, saya ingin konfirmasi, bagaimana awal mulanya Anda berani mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka? Ya, tentunya sekelas orang seumur kita dan juga kita punya status aktivis partai, kan nggak mungkin kita asal omong-omong kalau nggak punya data. Oke. Jadi saya berani mengucapkan uraian-uraian itu karena datanya cukup kuat dan valid. Oke. Saya berpikir kalau benar ini dibikinnya bukan di UGM, Ya. lantas di mana? Nah, saya terus menyebarkanlah informasi tentang jasa palsu ini ke kader-kader. Kan ada grup Mencari tahu? Mencari tahu. Oke. Terus saya bilang, apakah kawan-kawan tahu nih ada isu ijazah palsunya Jokowi? Ya. Tahu bang, ada si Anu bang, ada si Anu. Disebut nama, disebut tempat. Nah, saya datengin. Dari situ terus saya lacak. Terus saya bisa pastikan bahwa ini produk daripada Pasar Pramuka. Sudah pasti di Pasar Pramuka. Bung Roy, bahwa yang pertama kali menyebutkan ijazah Pak Jokowi dicetak di Pasar Pramuka adalah Bung Betor, Betul. politisi senior PDI Perjuangan. Apa yang kemudian membuat Anda langsung mempercayai pernyataan dari Bung Betor? Ya, begini. Yang pertama adalah saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa itu tetap pada pendirian. Kami percaya bahwa ijazah yang pernah digunakan oleh Presiden ke-7 Indonesia itu tidak benar. Memang kami waktu itu belum pada ketaknya. Nah, tiba-tiba ini seolah-olah seperti ada trigger bahwa kemudian di Pasar Pramuka, Bang Peter. Saya tidak langsung percaya. Saya kemudian berusaha kontak dengan orang yang mengerti betul ya tentang dunia intelijen. Sahabat saya dulu ketika saya masih di Komisi 1, mitra saya intelijen, ya itu di Pasar Pramuka, Mas, kemungkinan besar. Karena Pasar Pramuka inilah tempat di mana orang Indonesia itu tahu di sini bisa mencetak bahkan sampai visa Amerika saja lolos. Visa Amerika saja Visa lolos? Amerika saja lolos. Oke. Dan itu dikatakan oleh beliau. Dan di sini kalau kita melihat ini memang bukan Pasar Pramuka yang lama ya. Ini yang baru. Bekas-bekasnya dalam tanda kutip masih ada. Masih ada tempat-tempat yang menunjukkan kami tidak menerima lagi edit ijazah. Oke. Jadi tidak lagi. Berarti dulunya penerima. Artinya ini Pasar Pramuka pojok lokasinya ya, Betul. bukan Pasar Pramuka yang kemudian menjual obat-obatan dan Bukan peralatan lain. medis. Jadi hoax kalau ada orang mengatakan Pasar Pramuka udah nggak ada, masih ada. Menariknya, Mas, dan ini untuk pemirsa di Poin Investigasi juga tahu, rata-rata kalau itu ditanya kebakaran, orang-orang di sini menjawab bukan kebakaran, Bukan kebakar, dibakar. dibakar. Iya, Oke. itu akhir tahun lalu. Nah, puing-puingnya masih ada dan jejak di mana dulu ada terkenal namanya Pak Dosen. Ya. Nah, Pak Dosen karena dia spesial untuk mencetak hal-hal sifatnya adalah untuk skripsi, disertasi, tesis, bahkan hasil dari tesis. Dan ternyata kita akhirnya tahu siapa Pak Dosen itu yang akhirnya sekarang pernah menjadi pejabat wakil menteri. Itu adalah Pak Dosen. Artinya Anda setelah melakukan konfirmasi berulang dengan sahabat Anda mantan anggota BIN, Ya, kemudian mantan Anda Kabinda. juga meyakini bahwa kios yang kemudian mencetak ijazah Pak Jokowi itu dimiliki oleh Pak Dosen. Saya sudah semakin mendekat ke sana karena tidak ada tempat lain di Indonesia yang mencetak selain di Pasar Tapi Pramuka Anda berani yang bisa menyebutkan, presisi. Bung Roy, siapa namanya? Loh, Pak Dosen itu orang sudah terkenal. Itu Profesor P inisialnya. Profesor Ya, P. Iya. Nama Profesor P. lengkapnya? Nama lengkapnya Paiman. Pak Paiman. Iya, jadi nggak apa-apa saya sebut karena Pak Paiman pun pernah WA kepada saya mengaku kalau beliau memang pernah punya kios di sini tahun 97, tapi beliau hanya mengaku sampai 2002. Menariknya,
Beliau hanya mengaku sampai 2002. Padahal orang-orang yang di sini itu ada yang berani bersaksi, beliau sampai dengan 2010, 2015, bahkan 2017 itu masih aktif di sini. Dan yang paling menarik lagi, Mas, masih bikin acara di belakang sini kemarin, ya, itu pada tanggal 1 Mei 2025 barusan, dan itu kan orang jadi bertanya-tanya, ngapain juga tiba-tiba mengumpulkan orang dan kemudian membuat acara. Dan semua orang juga kaget ketika tiba-tiba dia menjadi relawan, ya. Itu orang tahu menjadi relawan dan kemudian mobilitas vertikal. Menjadi relawan Jokowi dan pernah menjabat sebagai wakil menteri desa. Betul, pernah menjabat wakil menteri desa, pernah menjabat sebagai komisaris BUMD dulu, kemudian komisaris BUMN, dan sekarang staf khusus wakil. Oke, Bapak, begini Bung Roy Suryo, tudingan ijazah palsu Jokowi dibuat di Pasar Pramuka ini memang sudah menjadi perbincangan publik. Ya. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Oke. Anda berani menunjukkan lokasinya? Ya, kalau lokasi bekasnya Pasar Pojok Pramuka yang terbakar ada. Oke. Dan kira-kira bekas kiosnya pun ada. Bisa kita lihat di sana? Bisa kita Oke. lihat di sana. Boleh, Bung Roy? Ya, mari. Saudara, saya akan tunjukkan. Untuk pertama kalinya Bung Roy Suryo akan mengajak secara langsung dan memperlihatkan kepada publik lokasi kios yang pernah beroperasi dan disebut mencetak ijazah dalam tanda kutip palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Ya. Areanya masih lurus di Iya, sana ya. dan ini anehnya. Kenapa masyarakat yang dulu eks ini itu menyebut ini bukan sekedar terbakar, Ya. tapi dibakar. Karena satu, Dibakar. peristiwanya terjadi jam 5 sampai setengah 6 Jam 5 sampai setengah pagi. Oke. Kebakaran selama 2 jam penuh. Oke. Habis sekitar 200 kios. 100 meter dari sini tuh hanya Polsek Matraman. Oke. 300 meter dari sini tuh Branber atau kantor madam bakaran. Oke. Masa habis? Itu terjadi di tahun akhir 2024 kemarin. Oke. Setelah rame-rame kembali soal ribut ijazah palsu, dan akhirnya setelah itu kan awal itu kan ada pengaduan ke Bareskrim soal ijazah palsu. Areanya ini Bung Roy. Ya. Saya akan tunjukkan saudara, Bung Roy Suryo akan memperlihatkan kepada kita bahwa masih ada seperti sisa-sisa bangunan yang kemudian diduga dulunya merupakan kios dari Pasar Pramuka Pojok ya? Oke. Kalau bisa ngintip, bisa nggak kameranya, lensanya masuk gitu? Bisa. Coba. Ini ya. Ya. Jadi dulu ada sekitar 200-an lebih kios di sini. 200 kios lebih. Kios. Oke. Dan orang nggak usah nutupin lah, orang nggak usah nggak tahu, ya. Dulu ini terkenal banget, bahwa yang namanya Pasar Pramuka Pojok itu sangat terkenal, dan boleh dikatakan kalau tadi didengarkan dari statement Pak Bitor, ya, bahkan dia juga mengaku banyak petinggi dari partainya itu yang membuat juga di sini. Oke. Dan itu sudah Anda konfirmasi kepada mungkin orang-orang di sini? Sudah. Ya, mereka juga bilang sering Pak dulu ada orang membuat kayak gitu. Cuman kalau sekarang bukan nggak berani loh. Ya. Sekarang di belakang Pak bisik-bisik. Oke. Jadi Artinya masih ada. Masih ada. Nah, kita tidak bisa sembarangan masuk karena sudah ada plam juga yang tertulis bahwa tanah ini milik salah seorang yang berada di sini dan dilarang masuk tanpa izin pemilik. Tertuang juga pasalnya di sana dalam pengawasan salah satu law firm. Bung Roy, saya ingin tanyakan tadi Ya. tulisan yang tidak menerima ijazah edit itu. ya? Ah, Di mana itu? itu tuh. Oh, ini Tempatnya ya? Pak Haji. Oke, ini di salah satu kios di Iya. dulunya Pasar Pramuka Pojok. Iya. Ini salah satu kiosnya. Boleh saya tunjukkan mungkin ya? Pak Haji ini pemilik kios ini ya Pak ya? Pemilik kios ini. Saya boleh lihat itu Pak, ada tulisan tidak menerima jasa edit ijazah ya Pak ya? Mohon izin ya Pak ya? Oke. Saudara, saya akan tunjukkan ini adalah yang disampaikan oleh Bung Roy tadi bahwa ada Ini masuk aja Pak. Masuk aja nih. Oh, tuh boleh tuh di semacam tulisan yang ditempel di kios, tuliskan perhatian, ini tokonya ya, tidak menerima jasa edit ijazah. Yang paling pertama Bung Roy, kartu keluarga, KTP, nota, faktur, dan dokumen penting lainnya, atau atas nama pemalsuan dokumen. Ini ditempel sudah lama Pak Haji? Udah sejak mulai ini kita kan tahu dulu. Iya. Kita tuh nggak mau yang skor jantung ini. Oke. Tapi praktik-praktik nakal itu ada Pak? Mungkin sama Nah, itu nggak orang tahu, yang tidak. Cuma dengar ada.
akan menjelaskan bahwa Bapak Maman Paiman tidak terlibat. Itu nggak ada membahas begitu itu tidak, dokter. Bohong.